pada dasarnya apa yang kami perjuangkan selama ini hingga sampai di detik ini merupakan sebuah proses yang panjang. Bagaimana di setiap periode kepemimpinan di bangsa ini mengalami jatuh bangun dalam memperjuangkan hak konstitusi, terutama tidak hanya di zaman sekarang reformasi, tetapi bahkan sejak zaman awal kemerdekaan upaya-upaya menempuh kesetaraan dan keadilan sebagai warga bangsa juga sudah dilakukan. Ketika masa periode Orde Lama itu juga kami melakukan sebuah upaya perlindungan, dan kami bergabung dalam sebuah Badan Kongres Kebatinan Indonesia, di mana kami menjadi anggota di BKKI tersebut, dan bahkan orang tua kami menjadi komisariat Jawa Barat, pengurus di Jawa Barat. Kemudian persoalan-persoalan di masa transisi periode Orde Lama ke Orde Baru itu juga stigmatisasi politik identitas itu menjadi hal yang cukup menjadi tantangan buat komunitas kami, sehingga setelah periode itu banyak sekali kriminalisasi terhadap komunitas, termasuk bagaimana ketika pasangan-pasangan yang menikah itu dikriminalisasi dengan tuduhan perkawinan liar. Berangkat perjuangan berikutnya adalah di masa Orde Baru, di mana lewat Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, kami pernah di stigma sebagai aliran yang sesat gitu, dan satu acara tradisi kami pernah dilarang selama 17 tahun. Sebetulnya upaya-upaya mempertahankan upacara tradisi ini kan bagian dari merawat jati diri bangsa, tetapi karena situasi politik kekuasaan saat itu sehingga menstigma bagaimana komunitas tradisi ini tidak diberikan ruang yang sama untuk mengekspresikan kebudayaannya dan dianggap sebagai aliran yang berbeda. Kemudian setelah masa reformasi barulah kami secara terbuka, karena media juga cukup berimbang dalam mensosialisasikan apa yang kami perjuangkan. Jadi itu mempermudah dan juga berjejaring dengan kelompok-kelompok antar agama, kelompok-kelompok kebinekaan, sehingga perjuangan berikutnya adalah pada tataran membuka wawasan wacana publik tentang esensi persoalan-persoalan. Juga pada tahap mengidentifikasi persoalan itu secara berbasis data, sehingga proses pengaduan atau proses advokasi itu juga akhirnya berujung pada judicial review atau uji materi di Mahkamah Konstitusi, juga dialog-dialog dengan lembaga-lembaga negara didampingi oleh lembaga-lembaga HAM seperti Komnas Perempuan gitu. Dan disitulah kami merasakan banyak kemajuan dalam perjuangan dan pendampingan komunitas. Mungkin sejauh ini yang memang persoalan atau perjuangan masih panjang, karena paradigma atau pemahaman para pembuat kebijakan sebetulnya masih belum tuntas pada esensi amanat konstitusi, pada kesetaraan dan keadilan yang sama untuk semua warga negara.